semua, assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Medita. Hari ini aku akan mereview suatu produk makeup karena cukup ya skincare. Sebenarnya tuh aku udah lama banget nggak make upan gitu, jadi aku sedikit excited untuk mereview suatu produk makeup. Dan kebetulan tadi aku lagi keliling-keliling ke mall dan aku tuh emang lagi mencari produk foundation karena kayaknya udah setahun aku nggak pernah pakai foundation. Dan kayaknya aku mikir kayaknya aku harus beli foundation lagi deh, karena foundation aku yang lama tuh udah pada habis dan mungkin udah pada kadaluarsa juga. Terus aku pergi ke salah satu drugstore dan aku tuh tertarik sama salah satu produk dari Revlon, yaitu produknya ini. Fokus ya, Revlon Color Stay Full Cover. Kenapa aku tertarik banget sama produk Revlon ini? Karena yang pertama itu packagingnya kayak lucu, terus kecil, dan ini tuh bisa dimasukin ke tas kecil sekalipun, bisa dibawa traveling dan gak ringkih. Karena kebanyakan kan foundation itu bentuknya kaca, dan ini tuh mengingatkan sama foundation The Body Shop yang matte itu juga. Jadi kayak aku tertarik aja gitu karena ngelihat packagingnya yang pertama, dan juga aku tertarik dengan klaimnya yang full cover foundation. Kebetulan kan aku kalau nyari foundation tuh pasti yang full coverage, karena kalau misalkan nggak full coverage ya udah aku pakai cushion aja gitu, karena aku lebih suka pakai cushion untuk sehari-hari, ataupun kalau misalnya ke kondangan biasanya aku lebih suka pakai cushion. Aku jarang banget pakai foundation, tapi kali ini karena aku emang lagi pengen nyobain pakai foundation lagi, ya udah aku sekalian aja cari yang full coverage. Nah, langsung aja kita review dari packagingnya. Seperti sudah tadi aku sebutkan sebelumnya, kalau misalkan packagingnya ini bentuknya kayak tube dari plastik yang sangat kecil, ringan, dan gampang dibawa kemana-mana karena dia bukan kaca. Jadi gak akan takut tumpah, gak akan takut pecah. Dan ini tuh tutupnya yang diputar gini biasa. Terus aku lihat, nah ini kayak benar-benar kayak bentuk krim-krim gitu aja. Terus warnanya juga aku suka kayak hitam, dan si texture itu matte gitu, karena mungkin ini foundationnya juga matte, dan dia tuh isinya 30 ml gitu. Nah, untuk warnanya sendiri aku pilih yang natural, yang 220. Kenapa? Karena ya biar lebih gampang aja gitu ya. Tapi aku nggak tahu sebenarnya ini bakal pas apa enggak di wajah aku. Nanti kita langsung aja cobain. Tapi untuk texture-nya sendiri itu kayak gini. Bener-bener kental banget. Tapi aku curiga ini agak sedikit kegelapan karena tuh bisa dilihat. Ini seriusan full coverage sih. Tuh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Ini bener-bener full coverage. Tapi aku emang butuh foundation yang full coverage, karena kalau misalnya nggak full coverage ya ngapain pakai foundation, udah aja pakai cushion gitu kan. Terus satu lagi yang bikin aku tertarik adalah karena foundation itu udah ada logo halal. Bisa dilihat di sini. Ini lumayan penting karena beberapa foundation yang nggak ada logo halalnya. Aku jarang banget nemuin ada foundation atau makeup yang ada logo halalnya, selain emang kosmetik-kosmetik yang mengklaim halal seperti Wardah dan lain-lain. Tapi kan ini Revlon itu produk luar ya, jadi dia udah ada logo halal dan itu menjadi nilai plus. Lalu selanjutnya kita langsung aja cobain. Jadi aku mau apply sekarang ke wajah aku. Ini aku sengaja nggak pakai primer, nggak pakai apa-apa. Tadi aku cuma pakai priming water dari Studio Tropic biar nggak terlalu kering wajahnya. Tapi aku nggak pakai primer apa-apa lagi karena aku pengen tahu kayak si texture, terus juga ketahanan, terus itu hasilnya itu seperti apa. Apakah dia nanti bikin crack karena aku nggak pakai foundation, nggak pakai primer, atau misalkan gimana, atau oke-oke aja, atau misalnya dia bikin kulit aku kering atau gimana. Kan ini matte, dan sebenarnya aku tuh lebih suka foundation yang semi matte daripada yang matte. Tapi kita cobain aja ya. Aku ke belakangnya dulu kali ya, kerudungnya kita lihat jenong. Sengaja pakai kerudung yang kayak gini juga biar lebih gampang. Terus kita tuangin aja di tangan aku. Tuh ini bener-bener kental banget teksturnya. Ini tuh ngingetin aku sama coki-coki tuh. Saking kental ya. Terus aku akan aplikasikan si foundation ini nanti pakai cushion dari Armano Caruso. Kenapa aku pakai cushion gini? Bukan cushion, apa namanya? Sponge. Aku tuh lebih suka pakai sponge gini dibandingkan beauty blender. Kenapa? Karena menurut aku tuh beauty blender itu harus sering dicuci kan. Dan kayak kalau misalnya aku bawa-bawa di pouch makeup itu kan kotor gitu ya.
jadi ribet aja gitu. Dan kalaupun misalnya dibuang sayang karena harganya tuh lumayan mahal. Kalau beauty blender paling murah aja tuh kayak 80.000, gak tau ya, mungkin ada di Shopee. Tapi kan kalau misalkan yang ada mereknya lah gitu ya istilahnya, itu pasti kayak paling murah tuh 60.000, 80.000. Dan itu tuh kotor, maksud aku tuh kalau beauty blender. Kalau sponge gini tuh ya bisa aku langsung buang, dan ini kayak harganya ya lebih murah dibandingkan beauty blender, dan isinya lebih banyak. Jadi kalau misalnya kotor udah aku langsung buang aja. Aku biasanya nggak pernah pakai 2 kali, kalaupun harus banget ya lagi kehabisan dicuci pun ya paling kayak 2 kali pakai. Dan biasanya aku kalau make upin orang pun, klien, aku lebih suka pakai kayak gini karena lebih bersih dan lebih higienis. Ini aku udah total ke wajah aku. Ini kayaknya jujur ya, ini warnanya kegelapan atau enggak yang benar-benar nih, benar-benar sama banget kayak warna kulit aku gitu. Biasanya apalagi kalau yang berhijab, aku tuh akan mencari foundation yang 1-2 tingkat lebih cerah. Kenapa? Karena itu pasti oxidize. Dan kalau pakai kerudung itu, kalau muka kita gelap itu, atau misalnya lebih tua itu, kelihatannya nanti kayak kusam banget gitu loh. Tapi yang terang-terang juga. Oke. Sebenarnya nggak se-full coverage itu sih, nggak se-full coverage pas aku tadi cobain di tangan. Tapi nih kalian bisa lihat teksturnya kayak gimana, dia matte. Tapi matte-nya tuh nggak yang benar-benar super dry, dia masih kayak mudah di blend, mudah di ini aja, di tap-tap tuh langsung kayak, kan ada beberapa foundation yang matte itu benar-benar matte dan langsung kering banget. Tapi ini enggak nih, ini masih ada shine-nya. Padahal aku nggak pakai primer, aku nggak pakai moisturizer gitu. Jadi aku tadi cuma bener-bener pakai Studio Tropic doang gitu. Dan warnanya sebenarnya bener-bener sama banget sama warna kulit aku, cenderung kuning nih. Warna kulit aku nih udah di foundation ini kayaknya aku harus kasih sedikit highlight yang agak terang ya, biar enggak bosan, karena ini pasti nanti oxidize. Jujur ini nggak full coverage itu sih. Ini kalau misalkan mau full coverage itu kayaknya harus di build up deh. Karena dia ada klaimnya itu selain full coverage, dia itu katanya tahan lama 24 hour, terus juga dia no caking, terus juga dia lightweight dan blendable gitu. Ini menurut aku ya, kalau tadi teksturnya kental tapi nggak berat-berat banget juga. Dan karena menurut aku ini dia nggak se-full coverage itu deh. Tuh, bekas jerawat aku aja, jerawat aku nih, ini ada beruntusan satu nih sini, masih nggak begitu ketutup sih. Terus dark circle aku juga nggak, biasanya kalau yang full coverage itu kan kayak langsung ngok gitu kan, ketutup semuanya. Nggak begitu full coverage sih, ini kayaknya harus aku bentuk lagi. Terus dia nggak yang matte beneran, dia tuh bukan yang matte yang dead matte gitu. Ini masih ada agak lengket-lengket basah-basahnya, which I like sebenarnya. Aku tuh nggak suka foundation yang terlalu matte karena kayak kering, biasanya nanti agak cakey gitu lama-kelamaan. Dan kayak nggak bagus kalau misalnya di set sama bedak, ntar tuh kayak si bedaknya tuh kayak nggak nempel, kayak bulukan gitu bahasa Sundanya mah. Nah, ini kondisi kulit aku ini sekarang, tadi udah aku build up, jadi ini udah 2 layer. Nah, kalau udah 2 layer ini kan lebih kelihatan full coverage, dan karena ini pakai ring light kecil, jadi dia kelihatan lebih cerah dibandingkan tadi pas kayak cuman se-layer gitu. Terus kayak bekas jerawat aku di sini udah mulai ketutup, tapi kayak nih urat-urat gitu masih kelihatan. Dia nggak yang full coverage gitu, tapi sekarang udah mulai kerasa berat sih dibandingkan tadi, karena ini aku udah 2 layer kan. Terus ini dark circle aku masih kelihatan. So, aku bakal make up dulu pakai bedak, concealer, eyeshadow, dan lain-lain. Nanti aku bakal balik lagi dan aku bakal ngeliatin ke kalian gimana hasilnya setelah aku full make up pakai foundation ini. So, I will be right back. Bye. So, tada! I just finished my makeup and hari ini tuh looknya bener-bener beda banget. Jadi kayak emang dari sejak lama aku tuh kayak penasaran pengen bikin kayak look pakai turban gini.
cuman belum kesampaian karena aku tuh mager make up. Tapi aku mau zoom kondisi foundation yang tadi aku apply. So far sih nggak ada masalah yang gimana-gimana. Aku tetap suka-suka aja di aku karena emang kulit aku tuh tipe yang foundation friendly deh. Aku tuh jarang banget nemu foundation yang cracking atau gimana-gimana sih. Tapi jujur kalau misalkan masalah full coverage ini sih dia tuh nggak seberapa full coverage. Padahal ini aku udah build up 2 kali dan dia agak mengemphasize kulit-kulit aku yang kering di sekitar sini karena aku tuh sering banget kering di sekitar sini. But sebenarnya aku sukanya adalah karena dia tuh matte tapi yang nggak terlalu dead matte, jadi masih wearable dan nyaman dipakai, terus ringan juga, nggak yang berat banget meskipun dia klaimnya full coverage. Aku masih tetap suka. So ini hasil tadi aku udah nambahin concealer di sini dan dark circle aku lumayan ketutup ya, padahal aku awalnya kayak hitam banget dark circle-nya. Terus apa lagi, dia kayaknya untuk nahan minyak, ini aku masih belum ada berminyak sih. Ini aku glowing karena aku tambahin highlighter, bener-bener mandi highlighter, terus aku tadi pakai setting spray juga. So mungkin aku bakal coba uji ketahanan sekitar 2-3 jam atau 1-2-3 jam paling lama karena ini udah malam. Sekarang jam let's see. Nah sekarang tuh jam 21.53 dan aku kayaknya bakal kembali lagi sekitar jam 11-an kali ya. So kita lihat aja foundation ini bagus apa enggak. Tapi so far sih aku suka-suka aja sih. Pokoknya kayak masih acceptable lah. So ciao. Kita berjumpa lagi setelah 2 jaman ya. Jam 11 nanti aku bakal kembali. Soal semua, sekarang udah jam 23.08. So aku mau update ke kalian kondisi kulit aku saat ini. Tuh. Sebenarnya masih sama aja sih, nggak terlalu beda jauh, dan jujur ini ketahanan buat nahan minyaknya oke sih. Cuma nih tuh, pori-pori udah mulai kelihatan gede. Nah, dia udah mulai emphasize pore gitu. Tapi kalau minyaknya belum, karena emang aku kulitnya kering ya, tidak gampang berminyak, dan sebenarnya aku tuh foundation friendly. nggak banyak tuh, tapi di sini udah kayak mulai hilang dikit. Terus aku dia coba blot pakai tisu. Apakah ada yang keangkat gitu kan? Dan tuh nggak ada. Maksudnya kayak dikit aja, dan keangkatnya tuh cuman di sini sih, ini yang aku notice tuh pori-pori udah lumayan membesar dan garis-garis di bawah mata udah mulai kelihatan. Kan tadi kayak bener-bener tutup, kalau sekarang udah mulai agak garis-garisnya tuh kalau ketawa. Dan yang kering-kering di sini udah mulai hilang. Cuman dia nggak keki sih. So far sih dia nggak hilang nih. Ini sedikit hilang. Mungkin tadi aku ngesetnya nggak bener sih. Ini udah sih gitu aja so far. Ini aku diganti kerudung juga karena ribet pakai turban terus ya. So itu aja mungkin review aku sih suka-suka aja sih, lumayan lah menurut aku untuk harga foundation segitu dengan kualitas segini, dan ringan juga, dia nggak berat, jadi cocok lah buat pakai kondangan. Tapi emang bukan yang kayak flawless, terus bukan yang kayak ngeblur pori-pori banget. Tadi di awal bener-bener lumayan ngeblur pori, cuman sekarang udah agak kelihatan porinya. Tapi ya boleh lah, aku kasih nilai kayak 4/5, lumayan. Soalnya untuk aku tuh biasanya kalau nilai tuh kayak dibandingin juga dengan harganya, jadi kayak dengan harga segitu ya aku juga tidak akan menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi sama misalnya foundation high end yang harganya kayak 800-700 gitu. Karena dia tuh tadi aku beli itu sekitar nggak nyampe 200, kayak 100 sekianan, dan kebetulan aku beli di Watson, dan Watsonnya juga lagi diskon 30%. Jadi tadi aku kayak beli sekitar 150 apa 160-an gitu. Jadi ya lumayan affordable dengan harga segitu. Kualitasnya juga
lumayan banget. So mungkin kalian kalau yang mau nyoba boleh aja. Itu pasti produknya gampang banget didapetin di mana-mana, di counternya Revlon, di toko-toko kosmetik terdekat, atau misalnya di drugstore, cause aku juga beli itu di drugstore. Kalian juga bisa nyari itu di online, mungkin jauh lebih murah. So maybe itu aja review aku tentang Revlon Color Stay Full Coverage. Thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe juga, jangan lupa, jangan ditonton doang tapi subscribe, and share ke teman-teman kalian. Komen juga, kasih suggestion atau komentar apapun untuk YouTube aku. So thank you so much, bye, see you.